Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di awal Juni 2025 ini saya mengawali kembali olah lahan untuk bawang merah, yang mana kali ini kita menggunakan metode pemberian arang sekam, bro. Jadi lama tak jumpa, kita menyapa saudara-saudaraku sobat YouTube bocah belajar tani. Di kesempatan hari ini ada 3 pekerja. Di sana ada si robot manusia, ada Mbak Yamuri, sama ada Mbak Mat. Yang mana kali ini kita mengawali olah lahan dengan menggunakan arang sekam, bro. Ini arang sekam. Ini kita tidak melakukan proses bakar sendiri, jadi kita sudah jadi. Nah, ini bedengannya kita bikin bedengan baru. Yang dulu sering kita update, bedengan ini membujur ke barat, dan sekarang kita lakukan pembuatan bedengan baru membujur ke utara. Nah, dan ini banyak perubahan dari segi lahan, yang mana yang di sini kita akan tanam tembakau sampai ke ujung sana, dan yang separuhnya kita tanam BM. Bawang merah ini kita lakukan tanam dengan nanti pendampingan dari BRIN, langsung dari Badan Riset Nasional, yang mana lahan ini digunakan untuk uji observasi varietas bawang merah yang baru saja kita lakukan proses pendaftaran dan sudah terdaftar, mendapatkan sertifikat tanda daftar varietas baru. Dan saat ini adalah uji coba observasi untuk pelepasan varietas menjadi varietas unggul nasional, terutama bawang merah. Yang mana kali ini kita menggunakan metode arang sekam ini tujuannya satu, sebagai cadangan atau penyimpan air atau pengikat air, juga sebagai drainase di lahan supaya tidak terjadi bantat atau terlalu becek. Kemudian arang sekam sendiri punya manfaat, yaitu karbon aktif yang sangat kuat, bro. Jadi jika kita aktifkan dari arang sekam ini bisa menjadi biochar atau biokarbon, yang mana kandungan dari karbon aktifnya itu bisa mencapai 70-80%. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan asam humat, itu kandungan karbon aktifnya kisaran antara 40-70% saja. Sehingga kalau kita mau berproses dengan menggunakan arang sekam, itu selain kita juga bisa menstabilkan pH tanah, karena karbon aktifnya juga bisa mengembalikan tanah ini menjadi subur, bro. Dari tingkat kelembapannya terpenuhi, drainasenya juga baik, sehingga nanti perakaran juga akan mudah menembus dari pori-pori tanah. Seperti itu. Kemudian selain kita melakukan pembuatan bedengan, pemberian arang sekam, kita juga nanti akan melakukan pemberian agen hayati secara maksimal pada lahan ini sebelum ditanam. Kalau kapan ditanamnya ini kita masih menyesuaikan daripada tingkat kekeringan dari bedengan ini, karena bedengan ini kita keringkan dulu agar nanti mudah untuk dikultivator, bro. Tanah di sini karakternya kalau basah pun tidak akan bisa dikultivator karena akan menggumpal dan juga akan lengket sekali, bro. Sehingga kita perlu keringkan terlebih dahulu. Kemudian kalau tidak ada hujan, kita lakukan penyiraman sebelum dikultivator. Nah, itulah bedanya. Kita di mana-mana itu menyesuaikan dari kondisi lahan, bro. Tidak bisa suatu metode itu jadi patokan tatkala kita itu tidak memahami dulu karakter lahannya. Nah, seperti ini sebagian ada airnya, bro, karena ini habis kebanjiran. Di sana masih air semua. Jadi
Metode olahan kali ini itu cukup lama ya. Jadi dari bulan 1 itu saya sebenarnya sudah lakukan olahan tapi gagal akibat terendam banjir. Kemudian kita olah lahan lagi sebelum tanam, kebanjiran lagi bolo. Dan ini juga kemarin sudah bikin bedengan, terendam banjir lagi. Dan baru kali ini kita bisa lakukan proses olah lahan lanjutan, karena dari segi tingkat banjirnya sudah surut dan tidak lagi ada tanda-tanda akan terjadi banjir. Semoga saja nanti banjir akan hilang di musim kemarau ini, karena informasinya ini adalah kemarau basah. Buat teman-temanku, banyak yang tanya, Mas lama nggak online atau lama nggak jumpa di YouTube? Itu karena kesibukan bocah belajar tani, selalu kunjungan jauh dan juga aktif di TikTok bolo. Kalau teman-teman yang mempunyai aplikasi TikTok nanti bisa di follow akun TikTok BBT Agrofarm. Nah, di sana edukasi bawang merah dan juga tanaman lainnya itu intens, aktif dilakukan. Apa yang disebut biochar? Biochar itu adalah karbon atau arang yang sudah diaktifkan dengan cara metode dicuci menggunakan kapur gamping bolo. Jadi air kapur gamping itu kita gunakan untuk melakukan proses pencucian dari arang sekam ini, untuk memecah dari kandungan atau mengaktifkan kandungan daripada biokarbonnya. Sehingga kalau kita mau lakukan juga penambahan nutrisi pasca dilakukan pencucian, atau bisa dikatakan juga itu kita berikan kataliser, itu akan lebih cepat dan juga kita bisa muati nutrisi baik itu NP dan K atau unsur mikro lainnya, sehingga karbon tersebut juga bisa mengikat daripada nutrisi-nutrisi yang kita berikan untuk memberikan kesuburan pada tanah kita. Seperti itu bro. Dan ini nanti informasinya untuk metode penyiraman kita menggunakan sprinkle ya. Kita lakukan pemberian cara siram menggunakan sprinkle. Jadi ini nanti kita pasang sprinkle yang khusus untuk lahan bawang merah. Dan lahan yang di sana kita juga sudah lakukan proses tanam kacang panjang bro. Itu sedang ada lagi ngikat gawar. Kemudian kita lanjut yang satunya itu kita tanam padi. Dan yang di sana juga kita tanam padi bro. Seperti itu. Semoga nanti informasi-informasi ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman, yang mana memang lama saya tidak upload video di YouTube dikarenakan kesibukan dari bocah belajar tani. Sehingga ini nanti semoga bisa aktif terus dan menyapa dulur-dulurku dalam dunia pertanian bawang merah. Baik dulur-dulurku, nanti jika ada yang ditanyakan bisa lanjut komen dan juga bisa lewat jalur WhatsApp ya, yang ada di bio saya. Itu ada nomor kontak saya, sehingga nanti bisa konsultasi. Dan juga buat teman-teman yang membutuhkan bibit bawang merah siap tumbuh, baik yang berlabel ataupun yang tanpa label, tentunya bergaransi ya bro, bergaransi. Semoga nanti bisa menjadikan referensi buat teman-temanku semua. Nah, ini nanti kita tanam bawang merah varietas baru. Dan ini rencana nanti kita tanam varietas ada 5 bro, bahkan mungkin bisa 6. Ada tajuk, ada batu hijau, ada biru lancor, ada bauji, ada brebes, dan yang kita lakukan pengujian adalah banus atau bawang nusantara. Nah, nanti teman-teman bisa lihat juga kelanjutan dari sesi olahan ini akan saya update terus. Semoga nanti memberikan inspirasi buat teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.